Hai Mark Levels. Shalom. Good morning everybody. Okay, how are you all, Mark Level? Teacher Merly hope all of you are in a good condition and still have spirit even though you are still study from home. Okay, for this morning we will continue our lesson tematik 2G. Okay, tematik 2G. So, take your book and put on your table and prepare yourself. But before we start our lesson today, Teacher Melly would like to invite you to pray together. Okay, let's pray. Dear Lord Jesus, we say thank you for your blessing, for your protect to us until today, so that we can study together in this video with our teacher and friends. Now we want to continue our lesson thematic. Please open our heart, our mind, so that we can understand what our teacher has learned to us. We surrender all our life just in your hands. And we surrender our parents, our teachers, and all our friends just in your hands. Now we want to study, and then please bless us, and we say thank you for you, my Lord Jesus. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen. Nah, anak-anak Teacher Merly, kita akan belajar tematik 2G, halaman 9, 10, dan 14. Oke, kita akan belajar tentang dongeng ya. Sebelumnya Teacher Salim sudah menjelaskan apa itu arti dari dongeng. Nah, dan hari ini kita lanjutkan kembali pelajaran kita, topiknya yaitu tentang dongeng. Jadi kita akan membaca dongeng yang ada di buku tematik kamu. Oke, sebelum Teacher Merly lanjutkan untuk membaca dongeng yang ada di buku kita tematik 2G, Teacher Merly mau kasih tahu lagi ya ke anak-anak Teacher Merly apa itu dongeng ya. Dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi ya. Jadi dongeng itu tidak benar-benar terjadi, hanya khayalan. Nah, jenis-jenis dongeng itu ada banyak loh nak. Ada banyak jenis-jenisnya, macam-macamnya ada banyak. Tapi untuk kali ini kita hanya belajar satu jenis, yaitu fabel ya. Fabel yaitu dongeng hewan ya. Jadi ceritanya adalah tentang hewan. Tokoh ceritanya hewan. Nanti akan kamu temukan hewan-hewan di sana. Jadi fabel itu tokoh ceritanya hewan ya. Jadi kita akan belajar tentang fabel. Contoh fabel yaitu Macan dan Singa si Raja Rimba. Sudah kamu baca bersama Teacher Salim. Ada kisah kancil dan semut yang akan kita baca, dan ada persahabatan gajah dan semut. Masih banyak lagi contoh dari fabel ya. Masih banyak lagi contohnya. Oke, kita akan baca halaman 9 ya. Halaman 9 yaitu judulnya Kisah Kancil dan Semut. Ayo kita buka bukunya, sama-sama buka bukunya tematik 2G-nya. Halaman 9 kita akan membaca dongeng berjudul 9 sampai 10 yang dongengnya berjudul Kisah Kancil dan Semut. Ayo kita baca sama-sama ya, anak-anak Teacher Merly. Disimak dan diperhatikan. Oke? Baiklah anak-anak Teacher Merly, Mark 1, Mark 2, Mark 3, and Mark 4. Kita akan membaca halaman 9 dan 10 buku tematik 2G kamu, yaitu dongeng yang berjudul Kisah Kancil dan Semut.
Oke, diperhatikan dan disimak dan diingat baik-baik ya nak, biar nanti kamu bisa menceritakan kembali isi dari fabel yang sudah kamu baca. Oke, ayo kita mulai membaca halaman 9. Ayo membaca. Pulang dari kolam renang, Joni mampir ke toko buku. Ibu akan membelikan buku dongeng. Joni memilih buku cerita dongeng hewan. Dongeng hewan disebut juga fabel. Ayo membaca cerita fabel berikut. Ayo kita sama-sama baca fabelnya ya, yang berjudul Kisah Kancil dan Semut. Oke. Kisah Kancil dan Semut. Suatu hari, si kancil yang kelelahan beristirahat di bawah pohon. Kancil melihat barisan semut yang rapi. Kancil melihat semut saling menyapa dan bersalaman. Mereka nampak rukun sekali, puji Kancil dalam hati. Kancil berpikir dunia semut nampak damai, tetapi kenapa dunia hewan lainnya tidak seperti mereka? Tiba-tiba tubuh Kancil menciut, berubah jadi sebesar semut. Ia mengikuti barisan semut yang masuk ke sebuah lorong yang panjang. "Hai, siapa kamu? Mengapa kamu kemari?" tanya salah satu semut. "Aku Kancil semut," jawab Kancil. "Bolehkah aku mengetahui rahasia kerukunan kalian?" tanya Kancil penasaran. "Boleh saja Kancil, kami memang rukun dan damai, agar bisa hidup dengan tenang dan nyaman. Kami selalu bekerja sama dengan riang gembira. Kami mengumpulkan makanan pada musim kemarau untuk persediaan pada musim hujan," jawab seekor semut. Kancil merasa sangat kagum. Ia iri melihat dunia semut yang rukun, damai, dan saling membantu. Ia menyampaikan kekagumannya pada semut. "Kamu juga bisa melakukannya, Kancil. Kami terbiasa untuk hidup rukun, tolong-menolong, bekerja keras, dan tidak serakah semenjak kecil. Kami diajari agar tidak iri hati, dengki, ataupun bersikap malas. Kami semua rajin bekerja," jawab semut. "Bagaimana tentang persediaan makanan? Apakah tidak ada yang menyimpannya untuk dimakan sendiri?" tanya Kancil. "Tentu saja tidak ada, Kancil. Kami bekerja sama mengumpulkan bahan makanan untuk dimakan bersama," semut menjelaskan kepada Kancil. Setelah puas mendapat jawaban dari semut, Kancil berpamitan. Ia tersenyum mengingat perkataan semut. "Wah, betapa menyenangkan jika dunia kita meniru kerukunan di dunia semut," kata Kancil. Nah, dongeng kisah Kancil dan Semut sudah kita baca, dan Teacher Merly berharap kamu bisa menceritakannya kembali dengan kata-kata kamu sendiri ya. Nah, dari fabel ini, hewan apa saja yang ada? Tokohnya siapa saja? Yaitu Kancil dan Semut ya. Kancil dan Semut. Nah, dari dongeng ini, fabel ini, kita bisa mendapat atau kita bisa melihat kita bisa melihat moral lessonnya, pesannya apa gitu ya. Kita harus hidup rukun, harus hidup bekerja sama, seperti itu. Kita harus meniru sikap si semut yang bekerja sama, hidup rukun, damai, dan lain-lain ya nak ya. Jadi ada yang bisa kita tiru, sikap baik yang bisa kita tiru dari perilaku semut ya. Kita harus hidup rukun, kita harus hidup damai, bekerja sama, dan tidak boleh iri atau dengki kepada teman-teman. Nah, kita akan melihat ada beberapa pertanyaan di buku kamu di halaman 10. Kita akan jawab sama-sama ya. Semoga kamu memahami isi dari cerita fabel Kisah Kancil dan Semut. Nah, cerita Semut dan Kancil pasti seru ya anak-anak Teacher Merly. Kamu pasti senang membaca cerita tersebut ya.
Kamu pasti senang. Saya tahu anak-anak Teacher Merly pasti senang membaca dongeng ya. Nah, sekarang kita lihat pertanyaan yang ada di buku kamu halaman 10. Kita diskusi sama-sama lalu kita jawab sama-sama pertanyaannya. Ayo coba kita diskusikan. Nah, coba lihat kebersamaan apakah yang dilakukan semut. Ayo coba Mak Level, kira-kira kebersamaan apa ya yang dilakukan oleh semut? Masih ingat nggak ceritanya? Iya, di cerita kisah kancil dan semut ada kerjasama yang dilakukan oleh semut. Yaitu apa ya kira-kira kerjasamanya ya? Iya, benar, yaitu mereka semut bekerja sama mengumpulkan apa? Ayo Mak Level, semut-semut bekerja sama mengumpulkan apa? Oke, semut-semut bekerja sama mengumpulkan bahan makanan untuk dimakan bersama. Ya, itu kerjasama yang dilakukan semut. Sikap baik apakah yang dapat kita tiru dari cerita tersebut? Wah, ada banyak sikap baik yang kita bisa tiru dari bacaan ini, yaitu sikap dari semut ya. Yaitu apa aja coba? Satu, apa itu? Hidup rukun ya. Hidup damai dan saling membantu. Kira-kira apa lagi ya sikap yang bisa kita tiru dari si semut? Yaitu bekerja sama dan tidak malas. Apalagi tidak iri dan tidak dengki. Oleh karena itu, mereka bisa hidup rukun dan hidup damai. Nah, ini yang perlu kita contoh dari cerita kisah kancil dan semut. Ya, itu adalah pesannya, hidup rukun, hidup damai. Ada banyak pesan, ada banyak hal baik yang bisa kita tiru, yang bisa kita contoh dari kisah kancil dan semut. Oke, anak-anak Teacher Merly, semoga kamu senang dengan fabel ini. Kamu bisa bahagia membacanya ya. Dan akan ada lagi fabel berikutnya yang mungkin akan lebih menyenangkan lagi untuk kamu baca. Nah, ini ada fabel di halaman 14. Judulnya Persahabatan Gajah dan Semut. Ya, oke. Kalau fabel yang berikut, ini adalah tugas kamu membaca di rumah dan menjawab pertanyaannya. Oke? Oke, Mak 1, Mak 2, Mak 3, dan Mak 4. Dongeng atau fabel yang ada di buku kamu halaman 14 dan 15 yang berjudul Persahabatan Gajah dan Semut, kamu baca di rumah dengan baik dan benar ya. Setelah kamu selesai baca fabel itu, kamu jawab pertanyaan yang ada di halaman 15 nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Ya, itu adalah tugas kamu. Tulislah dengan rapi dan kalau kamu sudah selesai menjawab, kamu mau fotolah dengan benar dan jelas, baru kirim ke teacher kamu agar teacher kamu tidak kesulitan ketika mengoreksi tugas kamu. Oke, nah sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Teacher Merly berharap kamu bisa mengerti dan memahami, dan kamu harus ingat apa itu dongeng, apa itu fabel, dan apa saja contoh dari fabel. Oke, sebelum kita tutup pembelajaran kita untuk hari ini, Teacher Merly mau mengajak kamu berdoa. Oke, let's pray together. Dear Lord Jesus, we say thank you for your blessing to us until today. We have finished study thematic. And now we want to continue our activities. Please bless us and guide us. We surrender our parents, our teachers, and all our friends just in your hands. In the name of Jesus Christ, we
pray. Together we say Amen. Okay, bye-bye Mak Level. See you next time and God bless you.